Ya, ini kelas Rek 1 dan Rek 2. Iya, Nas. Oh ya, mohon maaf saya tadi terlambat ya, karena saya tadi masih perjalanan dari rumah sakit. Telepon-teleponan juga tadi sama Bu Enda, habis nge-zoom sama Bu Enda juga ya. Oke, kita mulai ya perkuliahan pada pagi hari ini berkaitan dengan keselamatan pasien. Ini mahasiswa semester Semester 5. 5, oke. Sudah tertampil? Sudah. Iya, Nas. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, mahasiswa semuanya. Jadi hari ini kita akan berdiskusi berkaitan dengan manajemen risiko berkaitan dengan keselamatan pasien. Ya, eh, jadi adik-adik berkaitan dengan keselamatan pasien itu, kemarin kan sudah diajari ya, mulai dari konsepnya seperti apa, kemudian budaya keselamatan pasien itu bagaimana, begitu ya. Sudah tergambar belum sih sebenarnya keselamatan pasien itu apa? Atau masih bingung karena sama sekali belum ke rumah sakit atau gimana? Boleh disampaikan dulu. Saya ingin tahu mahasiswa ini sampai mana sih memahami, membayangkan keselamatan pasien itu apa? Saya izin menjawab, Nas. Ya, Kalau di gambaran saya ya, Nas, keselamatan pasien itu adalah semua prosedur yang dilakukan dari pihak rumah sakit atau suatu organisasi seperti itu untuk menunjang atau meminimalisir terjadinya kecelakaan atau cedera pada pasien. Terus kemarin itu kan juga pernah dijelaskan soal IKRA seperti itu terkait dengan manajemen resiko atau bagaimana penilaian asesmen resiko dalam suatu pembangunan seperti itu. iya, betul. Jadi intinya adalah pengelolaan eh, bagaimana tindakan kita itu tidak memberikan bahaya kepada pasien, begitu ya. Oke, kemudian apa namanya, mengelola supaya apa yang menjadi potensi bahaya ke pasien itu tidak sampai dengan kejadian gitu. Itu yang disebut dengan manajemen risiko. Oke, good, terima kasih Rizka. Nah, apa saja tujuan pembelajarannya? Mulai dari konsep risiko klinis, identifikasi risiko klinis, penanggulangan risiko klinis, sampai dengan nanti konsep adverse event, mengenali dan berespon terhadap adverse event itu seperti apa. Ya. Yang berikutnya adalah konsep risiko klinis. Jadi, risiko itu ketidakpastian yang berdampak bagi keberlangsungan suatu organisasi. Ya, nah, apa namanya, dalam hal ini rumah sakit, risiko itu banyak banget yang bisa terjadi. Risiko akibat dari pelayanan yang kurang tepat, kemudian risiko akibat pengelolaan organisasi yang kurang tepat. Jadi nanti ada risiko korporasi atau risiko manajemen dan risiko klinis ya. Nah, yang berikutnya, risiko itu dapat dikaji dari frekuensi terjadinya ya. Jadi seberapa sering sih terjadi, kemudian dampaknya, sehingga dan mudah sulitnya suatu risiko teridentifikasi. Jadi occurrence-nya
ya severity-nya sama detachable-nya. Oke. Nah, yang berikutnya dampaknya apa sih ketika terkait dengan risiko? Bisa berdampak pada sumber dayanya, bisa pada manusianya atau pada sarana prasarananya. Jadi kalau misalnya berkaitan dengan keselamatan pasien, sumber dayanya dalam hal ini siapa? Dalam hal ini ya perawat ya, profesional pemberi asuhan atau tenaga kesehatannya ya. Jadi dampaknya bisa jadi satu, adanya tuntutan, oke. Kemudian apa namanya? Kalau tidak di-manage dengan baik, maka secara psikis juga akan berdampak pada kinerjanya. Kemudian berdampak pada psikologinya itu akhirnya jadi takut ke pasien, ragu-ragu. Nah, seperti itu. Ya. Kemudian sarana prasarana. Oke, ketika terjadi insiden keselamatan pasien, dampaknya bisa positif, bisa negatif. Dampak terhadap sarana prasarana bisa positif. Positifnya kok bisa memberikan dampak positif? Jadi rumah sakit akan lebih aware sarana prasarana apa saja yang harus diberikan, yang harus diperbaiki supaya insiden itu tidak terulang kembali. Nah, kayak gitu ya. Nah, kemudian terhadap produk dan jasa. Oke. Nah, dalam hal ini kita yang di rumah sakit itu ya apa namanya memberikan layanan itu berupa jasa ya. Kita itu apa namanya ya, produsen yang menghasilkan jasa, bukan sebuah produk yang nggak kelihatan tapi bisa dirasakan. Nah, kayak gitu. Makanya dari awal kan kenapa sih perawat itu harus belajar komunikasi, belajar apa namanya memahami empati, ya kan? Terus kemudian belajar gimana memperlakukan pasien dengan baik, yaitu karena kita memberikan jasa. Nah, dampaknya ketika terjadi atau dampak adanya risiko keselamatan pasien, maka dari jasa ini kita jadi tahu mana sih apa namanya peluang terjadinya insiden. Kayak contohnya nih, pada saat masang infus, ya kan? Pada saat pasang infus itu bisa terjadi dua insiden. Insiden terkait K3, yaitu tertusuk jarum. Insiden terkait keselamatan pasien banyak, ya. Bisa terjadi plebitis, ya toh. Terus kemudian bisa terjadi salah obat, salah pasien, salah prosedur. Nah, kayak gitu, ya. Sehingga dampaknya ini maka harus ada SOP. Oke. Nah, yang berikutnya terhadap pelanggan. Akhirnya yang terjadi apa? Dampak adanya risiko ini. Akhirnya, kalau sampai dengan sudah terjadi insiden, maka terjadi mistrust. Citra rumah sakit dipertaruhkan. Oh, jangan ke rumah sakit itu. Oh, apa namanya? Rumah sakitnya jelek atau rumah sakitnya apa namanya perawatnya galak atau rumah sakitnya saya dirawat di situ nggak sembuh-sembuh. Nah, kayak gitu. Ya. Jadi terhadap kepercayaan. Oke. Nah, yang berikutnya dampak eksternal terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. Maksudnya seperti apa? Ketika terjadi insiden keselamatan pasien, ya, masyarakat di sekitar itu juga akhirnya menjadi itu tadi, ya. Oh, meskipun dia bukan menjadi seorang pelanggan, akhirnya dia nggak percaya ke rumah sakit tersebut. Terus kemudian dampak terhadap lingkungan apa? Dampaknya ya banyak, ya, karena pengelolaan limbah rumah sakit akan berdampak juga pada lingkungan eksternal. Jadi sangat berisiko begitu. Nah, nilai risiko adalah probabilitas dari suatu kejadian yang tidak diinginkan dan tingkat keparahan atau besarnya dampak dari kejadian tersebut, ya. Jadi risiko itu probability dikali dengan konsekuensi atau dampak begitu, ya. Semakin besar peluang terjadinya risiko potensial itu menjadi aktual,
maka risikonya juga akan semakin besar. Konsekuensinya juga seperti itu. Oke. Terus berikutnya, kita dari tadi bicara risiko, risiko, risiko. Kaitannya sama keselamatan pasien apa ya? Ya, jadi risiko itu akan berbanding terbalik dengan rasa aman atau keamanan ya, atau safety gitu. Semakin rendah safety-nya, maka risikonya akan semakin tinggi. Nah, semakin tinggi eh, safety atau perilaku, entah itu perilaku safety atau mungkin apa namanya budaya safety-nya baik, maka risikonya akan semakin rendah. Ya, jadi manajemen risiko klinis kita bilangnya risiko klinis karena fokus terhadap risiko ketika kita memberikan asuhan kepada pasien. Ya, jadi eh, berfokus pada memperbaiki kualitas, ya, memperbaiki kualitas, kemudian apa namanya memberikan layanan kesehatan yang aman. Oke, mengidentifikasi ya kira-kira kesempatan atau peluang apa yang bisa terjadi pada pasien yang bisa menghasilkan pasien itu cedera. Ya, kemudian clinical risk management itu juga mengendalikan atau mencegah risiko tersebut terjadi di situ. Oke. Bagaimana dengan risiko klinis di rumah sakit? Nah, risiko klinis itu semua isu yang dapat berdampak terhadap pencapaian pelayanan pasien yang bermutu tinggi, aman dan efektif ya. Jadi risiko klinis itu apa aja sih? Bisa berkaitan dengan pelayanan kesehatan, pelayanan terhadap pasien, bisa berkaitan dengan apa namanya risiko kepada apa namanya PPA, profesional pemberi asuhan, risiko pekerja selain tenaga kesehatan, ya, kemudian risiko yang berkaitan dengan apa namanya gedung atau sumber daya, ya, atau investasi yang dimiliki, sama risiko keuangan. Oke, nah ini adalah risiko yang bisa terjadi di rumah sakit. Sedangkan risiko klinis nantinya apa namanya merupakan kombinasi dari kelima risiko ini yang harus dikelola, begitu. Kemudian kegiatannya ngapain sih? Ini merupakan kegiatan proaktif dalam mengidentifikasi, menilai dan menyusun prioritas risiko, ya. Kemudian tujuannya menghilangkan atau meminimalkan dari dampak, begitu. Kemudian manajemen risiko korporasi di rumah sakit. Jadi ini ya yang tadi berkaitan dengan manajemen itu pengendalian yang menyeluruh untuk mengurangi risiko cedera dan kerugian pada pasien, karyawan rumah sakit, pengunjung, dan organisasinya sendiri sesuai dengan standar akreditasi ini ya, Joint Commission, standar akreditasi internasional, begitu. Nah, oke, jadi contohnya pada saat adik-adik yang paling mudah aja mindah pasien, ya kan? Pada saat mindah pasien, resiko yang bisa terjadi kira-kira apa, Dek? Resiko jatuh, Nurse. Risiko jatuh. Oke, ada lagi? Cedera karena kesalahan posisi, Oke, cedera ya muskular em, cedera otot ya karena kesalahan posisi. Oke, good. Nah, berarti manajemen risikonya apa kira-kira yang bisa dilakukan untuk mengendalikan tadi risiko jatuh sama cedera otot? Apa ya? Apa kira-kira?
Satu, dipastikan perawat yang melakukan mobilisasi itu cukup kuat ya. Rasio tingginya nggak terlalu jauh. Kalau memang nggak kuat, maka dipastikan dilakukan lebih dari satu orang. Jadi hal-hal yang mengatur tersebut berarti ada di SOP. Ya, berarti SOP untuk mobilisasi pasien itu harus jelas. Kalau mobilisasi pasien dengan posisi harus sendirian, maka alat bantu yang bisa digunakan apa? Nah, kayak gitu ya. Terus kemudian supaya tidak terjadi cedera otot kayak gitu, maka posisi ergonominya harus dijaga. Entah itu posisi ergonominya perawat ataupun posisi ergonominya pasien. Tuh, oke, good. Nah, ini adalah proses dari manajemen risiko. Prosesnya cukup panjang ya. Jadi di sini ada sebenarnya ya, tiga garis besar. Ditetapkan dulu konteks risikonya apa, dinilai risikonya, setelah dinilai ditangani. Loh, mudah toh? Iya kan? Nah, tapi di dalam penilaian risiko itu ada identifikasi, kemudian ada analisa, kemudian ada evaluasi, begitu. Yang masing-masing harus ada proses komunikasi, ya, dan monitoring dan review di situ. Oke, ya. Kita masuk ke sini. Penetapan konteks. Jadi pada saat membuat manajemen risiko, kita definisikan tujuan dan sasaran kegiatan manajemen risiko kita apa. Contohnya yang paling mudah, mungkin kegiatan manajemen risiko di ruang rawat inap, ya, berkaitan dengan pemasangan kateter. Nah, kayak gitu, ya. Nah, terus kemudian tanggung jawab sama ruang lingkup, ya. Jadi sejauh mana mau dilakukan manajemen risiko? Misalnya apakah mulai dari persiapan sampai dengan terminasi, jadi persiapan alat, persiapan pasien, komunikasi dan lain sebagainya sampai dengan tindakan itu selesai dilakukan dan didokumentasikan, begitu ya? Atau hanya sampai dengan ya udah kateternya itu terpasang selesai sudah. Nah, kayak gitu. Ya, ditentukan tanggung jawabnya sampai dengan mana dan ruang lingkupnya. Yang berikutnya deskripsikan faktor penghambat dan pendukung. Ya, misalnya berkaitan dengan pemasangan kateter itu kan ada risiko terjadinya ISK. Seperti itu. Ya. Nah, sehingga harus ada kira-kira faktornya penghambatnya apa sih yang menyebabkan terjadinya atau yang menyebabkan tidak terlaksananya pencegahan ISK. Nah, kayak gitu. Faktor pendukung apa yang bisa meningkatkan pencegahan terhadap terjadinya ISK? Nah, kayak gitu ya. Tindakan preventif apa yang bisa dilakukan untuk menanggulangi atau mencegah terjadinya ISK? Nah, itu. Ya. Nah, yang berikutnya struktur organisasi manajemen risiko. Jadi, eh, kalau komite keselamatan pasien, nah itu ada di bawahnya, bisa di bawahnya direktur, bisa di bawahnya wakil direktur pelayanan, begitu, ya. Jadi dijelaskan yang mengorganisasikan manajemen risiko itu siapa? Apakah komite keselamatan pasien atau siapa? Begitu. Poin berikutnya berkaitan dengan identifikasi risiko. Ya, identifikasi risiko di sini kita mengidentifikasi segala jenis bahaya dan kelemahan sistem. Oke, nah yang berikutnya di sini kita melihat kira-kira kondisi risiko apa yang bisa menyebabkan
insiden keselamatan pasien dalam kondisi darurat ataupun dalam kondisi bencana. Nah, kayak gitu. Dampaknya apa terhadap kinerja pelayanan itu tadi? Ya, apakah sampai dengan berdampak pada penghentian proses kerja? Nah, kayak gitu. Ya. Nah, yang berikutnya penilaian risiko. Jadi penilaian risiko ini kegiatan menilai tingkat kemungkinan dan tingkat keparahan, kerusakan, atau sampai dengan bisa penghentian proses pelayanan rumah sakit. Apa yang bisa dilakukan ketika kita mengidentifikasi risiko? Brainstorming, ya, brainstorming dengan perawat di ruangan, ya. Kemudian mapping out proses dan prosedur perawatan atau jalan keliling dan menanyakan langsung. Oke, nah yang berikutnya bikin checklist risiko. Pertanyaannya yang bisa diajukan. Apa yang bisa terjadi pada pasien? Bagaimana itu bisa terjadi? Kenapa bisa terjadi? Seberapa sering bisa terjadi hal tersebut? Oke, contohnya tadi pada saat kita mobilisasi, ya, apa yang bisa terjadi pada pasien? Apa yang bisa terjadi? Pasiennya jatuh, kayak gitu, ya. Terus berikutnya, bagaimana bisa terjadi lantainya yang licin atau mungkin badannya perawat yang tidak seimbang ketika ngangkat pasien, kayak gitu, ya. Mengapa itu bisa terjadi? Lah, kenapa kok lantainya bisa licin? Kenapa kok tadi untuk beban perawat pada saat mengangkat pasien, nah itu kok bisa tidak balance. Nah, terus berikutnya seberapa sering hal tersebut bisa terjadi di situ. Nah, yang berikutnya berkaitan dengan analisa risiko. Oke, jadi setelah kita menilai risiko, dilakukan analisa, ya, sehingga didapatkan informasi. Oke, informasi yang menjadi dasar rumah sakit dalam menentukan prioritas. Oke, nah yang berikutnya, informasi hasil analisis penilaian risiko bisa menghasilkan data yang digunakan untuk pengukuran kinerja, kemudian akreditasi, fasilitas, peningkatan layanan, dan penilaian kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Nah, apa yang tools yang bisa digunakan untuk analisa risiko? Yang pertama adalah matrix grading, bisa menggunakan RCA, bisa menggunakan FMEA, bisa menggunakan HVA atau IKRA. Kapan kita pakai ini? Sesuaikan dengan kebutuhan di ruangan. Kemudian berkaitan dengan evaluasi risiko. Evaluasi, ya, ini untuk mengambil keputusan berkaitan dengan penanganan risiko. Oke. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Buatlah ranking risiko, kemudian prioritaskan, ya. Terus berikutnya jangan lupa ada CPA. Oke. Jadi melihat risiko itu, ya, dengan biaya yang perlu dikeluarkan. Oke, nah yang berikutnya menetapkan pengelolaan risiko. Nah, ini pengelolaan risiko nanti bisa dengan menghindar atau bisa dengan diminimalisir gitu. Nah, ini penanggulangan risiko klinis. Nah, ini ketika kita melakukan penanganan risiko,
tugas manajemen tidak hanya pada asesmen, tapi juga mengidentifikasi atau melakukan mitigasi. Kemudian bisa dengan apa penanganannya? Dihindari atau avoid, ya. Kemudian direduksi, dipindahkan, ataupun diterima. Kemudian cara mengelola risiko ada dua, risiko deferral dan risk retention. Jadi risk deferral ini dampak suatu risiko tidak selalu konstan. Jadi risk deferral ini menunda aspek proyek yang ada hingga probabilitasnya itu kecil. Probabilitas terjadinya risiko. Kemudian yang berikutnya berkaitan dengan risk retention. Jadi walaupun risiko tertentu dapat dihilangkan dengan cara mengurangi maupun mentransfer, tapi beberapa risiko harus tetap diterima sebagai bagian penting dari aktivitas. Oke. Nah, kemudian bagaimana kalau misalnya ini adalah algoritmanya? Kalau risikonya memiliki probabilitas tinggi, dampaknya tinggi, sebaiknya risiko itu dihindari atau ditransfer. Kemudian jika probability-nya turun, kemudian dampaknya tinggi, maka ini ya ada tambahan mitigasi risiko dan perencanaan kontingensi. Yang berikutnya high probability low impact, ya, mitigasi risiko dan kontingensi plan. Kemudian kalau dua-duanya sama-sama rendah, maka risikonya dikurangi atau menerima efek gitu, ya. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan untuk manajemen risiko. Belum ada, Nas. Oke, kalau tidak ada, kita ke pelaporan insiden. Bentar ya. Sebentar.
Sudah tertampil ya? Sudah. Oke. Nah ini. eh, jadi kita belajar berkait dengan risk matrix grading ya. Nah, jadi penilaian matriks risiko ini merupakan analisa kualitatif untuk menentukan derajat risiko terhadap suatu insiden berdasarkan dampak sama probabilitas atau frekuensinya. Nah, jadi ini adalah penilaian dampak klinis atau konsekuensi atau severity. Ya, jadi tadi ya risiko itu adalah probability dikalikan dengan dampak. Nah, di sini apa namanya tingkat risikonya semakin tinggi, maka poin dampaknya makin tinggi juga. Begitu. Jadi ini ya ada tidak signifikan, minor, moderat, mayor, katastrofik, nah kayak gitu. Oke. Nah, sedangkan untuk penilaian probabilitas atau frekuensi, nah ini ya juga seperti itu. Semakin kecil poinnya, maka tingkat risikonya akan semakin eh, rendah juga. Nah, ini ya. Gimana cara menghitung skor risikonya? Tetapkan frekuensi pada kolom kiri, kemudian tetapkan dampak pada baris ke kanan. Sehingga menetapkan warna benchnya berdasarkan pertemuan antara frekuensi dan dampak. Seperti ini. Ya, ini frekuensi, ini dampak. Sorry. Nah, nanti akan seperti ini. Ya, probabilitasnya gimana? Sering nggak? Tapi dampaknya gimana? Tidak signifikan, maka dia masuk ke dalam band hijau. Kemudian apa namanya? Seberapa sering terjadi, tapi frekuensinya moderat, dia masuk ke dalam band kuning, gitu. Ya, saya kira ini udah ya. Jadi kenapa dibuat band risiko? Nah ini ya. Jadi apa namanya di sini supaya kita aware bahwa pasien-pasien tersebut berisiko tinggi terjadi insiden gitu ya. Ini jadi band risiko, derajat risiko ya, terus kemudian investigasi kalau dia masuk ke dalam band biru dan hijau maka cukup investigasi sederhana. Kalau bandnya berada di kuning dan merah, maka investigasi komprehensif atau RCA. Nah, seperti ini ya. Band biru, eh, hijau. Nah, ini masih bisa dilakukan investigasi sederhana, sedangkan kuning dan merah harus RCA. Nah, syaratnya apa? Kalau band merah kemudian apa namanya dilakukan RCA itu paling lama 45 hari, membutuhkan tindakan segera dan perhatiannya sampai direktur rumah sakit. Kalau bench kuning seperti apa? Juga sama, ya. Tetapi cukup sampai dengan top manajemen saja. Kalau moderate, nah ini
dilakukan investigasi sederhana paling lama 2 minggu. Ya, kemudian low atau rendah, maka di sini paling lama adalah 1 minggu. Yang harus dibuat oleh petugas terkait dengan insiden itu adalah timeline. Jadi untuk menunjukkan kronologi, ya, misalnya jam 4 kita ngasih obat ke pasien, jam 4.30 pasien mengeluh sesak, ya. Kemudian jam 5 itu dilakukan pemeriksaan BGA. Nah, kayak gitu. Ya, kayak gitu-gitu, ya. Nah, seperti ini. Per jam. Oke. Oke. Nah, ini kita masuk ke pelaporan insiden. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum masuk ke pelaporan insiden. Saya izin minum dulu ya. Silakan. Iya, silakan. Azilatul Hidam. Izin bertanya, Nas. Hmm. Tadi Mas kan bilang kalau risk assessment tools itu kan ada 5, nah itu digunakan sesuai dengan kebutuhan peruangannya. Nah itu untuk lebih jelasnya bagaimana ya Mas? Terima kasih. Yang tadi ya, grading, kemudian ikra, gitu-gitu ya. Ya betul Mas. Oke. Nah, kalau matriks sederhana itu digunakan untuk menilai di band apa, ya. Nah, apa namanya? Di band kuning, hijau atau merah atau biru tadi. Oke. Nah, kemudian
RCA itu kelanjutannya. Kalau berada pada band kuning sama merah, maka kita lanjut ke RCA atau root cause analysis, begitu. Ya. Terus kemudian tadi ada HVA, kemudian ada IKRA. Kalau IKRA itu memang khusus digunakan oleh PPI ketika kita mau merenov gedung, begitu, atau mau bangun gedung baru, ya kan? Karena kan kenapa perlu ada IKRA sih Bu? Ngerenov ruangan aja kok. Loh ya, karena ruangan yang mau direnov atau bangunan yang mau direnov itu adalah rumah sakit, ya, di mana di dalamnya itu sudah ada pasien, gitu. Jadi kita nggak kayak ngerenov bangunan biasa, ya. Tapi karena misalnya pasiennya misalnya kan harus terpasang alat atau mungkin posisinya dia tidak boleh terkena bising atau debu. Nah, kayak gitu tuh harus dipikirkan, ya kan? Karena kan pasien dirawat di rumah sakit kan untuk tenang, gitu. Oke, bukannya dirawat di rumah sakit ngedengerin bunyi palu tak tek tok tek tok. Nah, kayak gitu ya. Nah, terus berikutnya yang HVA itu dia digunakan untuk menganalisis risiko terkait dengan kecelakaan kerja atau K3 gitu ya. Jadi memang ada yang saling berkaitan, ada yang tidak berkaitan sama sekali. Tadi balik lagi sesuai dengan peruntukannya. Jadi untuk yang matriks sederhana itu digunakan wajib digunakan untuk tahap pertama ya Nurse. Kemudian bisa dilanjutkan ke RCA atau HPA atau IKRA seperti itu Nurse. Betul, betul. Oh, kalau yang HVA nggak perlu pakai band, nggak perlu pakai band. Yang perlu pakai matriks sederhana itu RCA. Yang IKRA nggak perlu pakai matriks sederhana. Nurse sudah jelas Nurse. Terima kasih banyak. Oke, lanjut ya. Memang apa ya? Kalau bilang mata kuliah keselamatan pasien itu kayak sesuatu hal yang baru kan ya. Beda ketika Anda di KMB atau mungkin di anak kayak gitu ya. Belajarnya kasus kalau pada pasien ini pas patofisiologinya kayak gimana. Nah, kayak gitu. Kalau keselamatan pasien ini kayak administratif sekali. Nah, nanti kok di rumah sakit coba dirasakan. Hal-hal yang administratif kayak gini ya, kayak misalnya gimana sih melaporkan insiden, kemudian apa namanya melakukan manajemen risiko itu kayak kayak apa sih? Nah, kayak gitu. Itu sebenarnya jadi kegiatan yang sehari-hari dilakukan kayak gitu, ya. Dan apa namanya pencatatan di rumah sakit rekam medis, nah kayak gitu. Jangan bayangkan Anda cuma ngerjain askep doang, ya. Tapi ngerjain mulai dari apa namanya asesmen awal itu kayak gimana. Dan asesmen awalnya itu nggak kayak format pengkajian KMB gitu. Tapi disesuaikan dengan standar akreditasi rumah sakit. Nah, tambah mumet deh pokoknya. Ya. Nah, terus kemudian kayak keselamatan pasien. Keselamatan pasien ini kan sebenarnya sudah dilakukan toh sama adik-adik kayak misalnya pada saat praktikum. Selamat pagi, apa namanya dengan Pak A, apa benar dengan Pak A? Ya, kayak gitu ya. Itu kan bagian dari apa? Mengidentifikasi pasien dengan benar,
ya kan? Tapi nggak hanya nanyain nama, tapi juga dikonfirmasi dengan tanggal lahir atau gelang rekam medis, nomor rekam medisnya gitu. Ya kan? Itu kan Anda lakukan mulai dari semester 1 tuh pada saat pada saat ujian praktikum, nah kayak gitu. Ya. Jadi secara nggak sadar itu adalah membentuk budaya safety. Biar apa sih kok harus tanya ini dengan pasien apa? Kita kenalan bagaimana, kita menjelaskan prosedurnya bagaimana. Yaitu supaya apa namanya? Supaya apa yang dilakukan ke pasien itu adalah hal yang benar, prosedurnya benar, ya, dan pasien pun ikut mengawasi di situ. Nggak heran loh, Dek, kalau nanti di rumah sakit ya, pasien itu misalnya sudah disuntik, ya, sesuai dosisnya siang. Nanti sore itu udah tanya lagi, kok saya nggak disuntik lagi ya? Kok siang tadi nggak disuntik ya? Nah, kayak gitu. Iya kan? Itu sering terjadi di rumah sakit. Kayak gitu. Makanya keselamatan pasien ini melakukan manajemen risiko untuk meminimalisir hal tersebut. Oke. Nah, kita masuk ke pelaporan insiden. Ya, pelaporan insiden itu kayak apa sih? Pelaporan insiden itu formulir yang dilaporkan ke tim keselamatan pasien. Dan nggak semua orang mau melaporkan. Ya. Kenapa sih kok seperti itu? Dampaknya besar sih. Jadi nggak sekedar ada kesalahan kemudian kita melaporkan, nah kayak gitu enggak. Tapi berkaitan dengan nanti kalau saya lapor, apa namanya, saya dikucilkan. Saya dibilang masa gitu aja salah, masa gitu aja nggak bisa. Nah, kayak gitu. Jadi kayak misalnya salah ngasih obat. Nah, kayak gitu. Salah pasiennya, salah dosisnya. Itu yang paling sering ya. Kemudian salah rutenya. Kayak gitu. Jadi hati-hati, benar-benar hati-hati. Kenapa sih kok belajar keselamatan pasien satu? Biar kerja tuh nggak sembrono. Karena nanti kalau sudah di rumah sakit itu taruhannya nyawa pasien, ya kan? Jadi misalnya nggak Bu, saya mau jadi dosen, nah kayak gitu. Emang dosen nggak beban moral? Kalau misalnya nanti lulusannya apa namanya nggak kompeten ketika di rumah sakit, kayak gitu, ya kan? Ya dong, sorry ya, saya soalnya lagi agak batuk. Nah, di sini. Nah, kapan harus dilaporkan? Maksimal 2 kali 24 jam setelah tahu kejadiannya. Oke. Laporannya berisi apa? Data pasien, rincian kejadian, tindakan yang dilakukan akibat insiden, kemudian pelapornya siapa, dan penilaian grading. Jadi penilaian grading ini nanti yang melakukan adalah biasanya bersama. Bisa juga kepala ruangan. Jadi kalau ada di band hijau sama biru, langsung apa namanya diselesaikan di tingkat ruangan, tapi laporannya tetap masuk ke komite keselamatan pasien. Gitu. Ya. Nah, yang berikutnya, formulir laporan eksternal adalah formulir yang dilaporkan ke KKPRS setelah dilakukan analisis dan investigasi. Jadi, kalau laporan insiden yang apa namanya insiden sama tampas itu nanti centang. Sedangkan kalau yang laporan eksternal itu adalah hasil analisis dan investigasi. Nah, ini ya contoh laporan insiden internal. Sudah berpindah belum ya layarnya? Nah, udah ya. Oke. Nah, ini laporan insiden internal ya. Tulis nomor rekam medisnya, usianya berapa, kelompok umurnya berapa, jenis kelaminnya apa,
penanggung biayanya, pembiayaannya siapa, tanggal masuk rumah sakitnya, tanggal berapa. Rincian kejadian seperti ini. Kronologi harus apa namanya tadi, per jam ya, per waktu, ada waktunya. Kemudian jenis insidennya apa? Kan sudah diajarin kan, KNC itu apa, KTD itu apa, KTC, KPC sampai sentinel. Orang pertama yang melaporkan. Nah, kayak gini. Diisi sampai dengan di sini pembuat laporannya siapa, paraf dan tanggal terima penerimanya siapa. Nah, ini diisi oleh atasan pelapor. Dalam hal ini bisa jadi kepala ruangan. Dia masuk band yang mana. Begitu, ya. Nah, yang berikutnya ini ya, nama pasien. Bisa tulis lengkap atau inisial, ya. Ini sudah cukup jelas tadi. Yang berikutnya rincian kejadian. Diisi tanggal dan waktu saat insiden, buat prosedur pelaporan. Jenis insidennya apa? Apakah pasien jatuh, salah identifikasi pasien, salah pemberian obat. Nah, yang termasuk dalam insiden keselamatan pasien itu perlu di ini ya, perlu dipahami. Jadi insiden keselamatan pasien itu adalah kesalahan yang dilakukan ketika kita memberikan asuhan. Kalau kita bikin asuhan perawatan, bidan ada asuhan bidan, farmasi juga ada asuhannya, gizi juga ada asuhannya, ya. Makanya nakes itu disebut dengan PPA, profesional pemberi asuhan. Nah, ya. Nah, yang berikutnya ini ya. Orang yang pertama melaporkan pasien itu siapa? Insiden yang menyangkut pasien ada di mana? Tempat atau lokasinya, nih ya, disebutkan insiden sesuai kasus penyakit atau spesialisasi. Unit atau departemen yang menyebabkan insiden. Ya, contohnya, nih, pasien DHF ke UGD diperiksa lab, ternyata hasilnya salah interpretasi. Insidennya salah hasil lab. Ya, ini udah benar belum? Jenis insidennya adalah KNC, lokasinya UGD, spesialisasi penyakit dalam, unit penyebabnya laboratorium. Udah tepatkah ini? Coba Adi Santoso. Enggak, Nas. Udah tepat belum pengisiannya? Kalau dengan kasus yang ini, pasien DHF ke UGD, diisinya seperti ini. Menurut saya udah bilang, Nas. Sudah tepat. Sudah. Jadi ini ya, salah hasil lab interpretasinya, ya. Ini benar, KNC, nyaris cedera.
Coba Irene Sekar Putri. Iren. Iren. Nah, ada zoomnya, tak ada orangnya. Begitu ditanya yang satu-satu, peserta Zoom langsung berkurang 20. Nanti kalau saya bilang waktunya di absen, nanti kan balik lagi. Oke, kita lanjut ya. Akibat insiden, ya, pilih salah satu matrix gradingnya. Apakah kematian? Oh, lihat tabel matrix grading ya. Cedera irreversibel, reversibel, atau tidak ada cedera. Begitu ya. Tindakan yang dilakukan segera setelah insiden. Di sini diisikan ceritakan penanganan atau tindakan yang saat itu dilakukan agar insiden yang sama tidak terulang kembali. Oke. Yuk. Yang ini kira-kira apa? Insidennya apa? Saya mungkin untuk menjawab ini, coba ini di screenshot dulu aja. Ini ya, silakan adik-adik siap-siap men-screenshot. 1, 2, 3. Sudah? Sudah, Nars. Oke, lanjut. 1, 2, 3. Sudah, Nars. Jangan lupa dipaste dulu ke Word. Nanti di screenshot nggak di, atau di print screen tapi nggak dipaste, hilang. Yang berikutnya, nih ya. 1, 2, 3. Dah? Sudah. Terakhir. 1, 2, 3. Sudah? Sudah, Nars. Nah, ini apa namanya cara ngisinya. Formulirnya sama. Tadi kita ngisikan sampai 13 ya. Sudah? Sudah screenshot? Sampun, Nars. Oke. Nah, yuk. Kerjakan 5 menit.
Oke, sudah selesai jawabannya? Siapa yang mau menerangkan? Mungkin izin mencoba menjawab, Nas. Boleh. Mungkin untuk insidennya itu salah pemberian obat untuk jenis insidennya KMC atau tidak menimbulkan cedera. Kemudian untuk lokasinya di rawat jalan, untuk spesialisasinya mungkin umum karena ini di apotek seperti itu. Maksudnya di eh, ranah farmasi, kemudian unit penyebabnya di farmasi. Mungkin seperti itu, Nurse. Oke. Good, terima kasih, Gipto. Yang berikutnya. Dikerjakan di Word ya, nanti dikumpulkan di VLM. Sebagai bukti absen. Saya hanya buka VLM-nya sampai 11.30. Sambil dibuka VLM-nya, bisa di-upload di VLM.
Oke, udah 5 menit. Siapa yang mau menjawab? Izin masuk, Nars. Monggo. Untuk yang di film itu masih belum bisa dibuka, Nars. Hah? Yang reguler 1 ya. Oh, si. Izin menambahkan juga nurse dari reguler 1 juga tidak bisa membuka nurse. Coba dicek sekarang. Sudah bisa nurse. Sudah bisa, Nars. Oke, ayo diupload ya sebagai bukti kehadiran. Sudah ya, kita bisa lanjut atau masih ngupload? Maaf, Nurs. Hmm? Dari saya sinyalnya jelek untuk buka film. Gimana, Nurs, kalau saya terlambat untuk membukakan? Saya kasih waktu sampai 11.35. Nanti screenshot kehadiran di Zoom aja ya. Atas nama siapa, Dek? Puput Rahmawati, Nurs. Oke. Terima kasih, Nurs.
Mohon maaf adik-adik, saya habis terlempar dari Zoom. Yuk, bisa lanjut. Sudah. Nah, ini eh formulir laporan insiden ya yang diisi oleh Komite Keselamatan Pasien Rumah Sakit begitu. Nih ya. Jadi sudah ditulis faktor analisa penyebab insidennya apa, faktor kontributornya apa. Faktor kontributor itu apa namanya juga banyak nih komponennya. Struktur organisasi, fasilitas, sistem administrasi, nah kayak gitu. Jadi hasil analisanya itu apa namanya lebih laporannya akan lebih lengkap lagi. Nah ini ya. Oke. Nih ya, banyak banget. Oke. Ini contohnya. Insiden pasien cedera akibat jatuh. Tipe insidennya adalah jatuh. Tipe jatuhnya apa? Apakah kesandung, slip, kolaps, atau hilang keseimbangan? Ya. Terus keterlibatan saat jatuh itu ada di mana? Di toilet atau dari tempat tidur atau bagaimana? Ya. Nah, yang berikutnya insiden tertukar hasil pemeriksaan laboratorium. Nah, ini tipe insidennya laboratorium, kemudian subtipenya nanti diisi. Apakah pengambilan ataukah hasil? Penyebab insiden, ya, jadi dapat diketahui setelah melakukan investigasi dan analisa. Baik itu investigasi sederhana ataupun komprehensif. Penyebabnya bisa penyebab langsung atau immediate atau direct cause atau akar masalah atau root cause. Faktor kontributor itu apa sih? Itu merupakan faktor yang melatar belakangi terjadinya insiden. Faktor kontributor dapat dipilih lebih dari satu. Nah ini ya, jadi apa yang bisa menjadi insiden, penyebab insidennya? Apakah misalnya pengawasan yang kurang, manajemen risikonya nggak ada, kebijakannya, atau apa namanya faktor lingkungan kerja, nah kayak ketidaktersediaan alat. Nah, ini ya. Oke, berikutnya faktor kontributor bisa dari petugas, bisa juga tugas. Nanti ini dipelajari ya. Kalau faktor kontributor tugas, nah itu apa saja sih komponen yang bisa menyebabkan apa namanya terjadinya insiden? Nah, kayak gini. Contohnya pasien mengalami luka bakar saat dilakukan fisioterapi menggunakan alat ultrasound yang disebabkan karena intensitas panas yang berlebihan. Petugas fisioterapi adalah petugas yang baru bekerja 3 bulan di rumah sakit X. Ya, penyebab langsungnya dalam hal ini kita isi peralatan ya. Terus berikutnya faktor kontributornya ini petugas. Dalam hal ini
kurang memahami prosedur penggunaan alat. Nah, ini ya. Berarti ini ya, verifikasi pengetahuan dan keterampilan. Nah, ini. Kemudian bagian diklatnya berarti manajemen training pelatihannya kurang baik. Di bagian peralatannya, ya ini faktor lingkungan kerja, itu manajemen pemeliharaan. Hasil investigasinya, penyebab langsungnya, ini intensitas berlebihan pada alat transducer, fisioterapis kurang memahami prosedur, ya, akar penyebab masalahnya ini. Rekomendasi atau solusi bisa dibagi atas jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Nah, ini ya. Jadi, situasi saat ini entah itu dari laporan kronologis, hasil ronde atau morning report atau diskusi refleksi kasus DRK ya, rapat kasus, audit medis, komplain pasien. Nah, ini kondisi situasi yang ada di ruangan, nah itu harus apa namanya dikelola dalam sebuah perencanaan manajemen risiko ya. Jadi mulai dari identifikasi, kemudian tadi ya penilaian risiko, evaluasi sampai dengan penata laksanaan. Terus setelah dilakukan manajemen risiko buat apa sih? Nah, di sini rencana strategisnya nanti mau kayak gimana? Gitu. Ya, bisa dipahami? Ada yang mau didiskusikan? Silahkan. Ya, silahkan Endah. Sebelumnya mohon maaf Nurs, mau izin konfirmasi kalau misalkan yang tugas tadi terkait dengan kuis itu karena kendala laptop di saya yang tiba-tiba ke restart itu, jadi saya dan saya mengikuti kelas dari awal hingga akhir, Mas. Terima kasih. Oke. Tadi yang confirm berarti Endah sama Puput. Nah, untuk praktikum, ya, praktikum pelaporan insiden, surveillance, saya berikan materinya dulu, nanti silahkan dipelajari, ya. Kemudian coba dicari waktu untuk saya masuk di minggu ini, gitu, ya. Yang RCA dan FMEA juga. Tuh ya. Kalau tidak ada yang didiskusikan, berarti bisa saya akhiri ya perkuliahan pada pagi hari ini. Selamat belajar. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nuslinda. Izin live dulu.